Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristi Felia. Saat ini saya ingin mempresentasikan mengenai komponen sistem informasi manajemen. Pertama-tama, kita cek dulu yuk, apa sih sistem informasi manajemen itu? Sistem informasi manajemen adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Lalu, komponen sistem informasi manajemen sendiri adalah beberapa elemen yang terkumpul menjadi suatu sistem informasi yang terdiri dari 5 komponen seperti sumber daya manusia, sumber daya data, sumber daya jaringan, sumber daya perangkat keras, dan sumber daya perangkat lunak yang kemudian memiliki suatu keterikatan dalam menjalani sebuah sistem informasi. Komponen sistem informasi manajemen dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, komponen sistem informasi secara fungsional. Yang kedua, komponen sistem informasi secara fisik. Komponen sistem informasi secara fungsional adalah seluruh komponen organisasi yang berhubungan dengan teknik pengumpulan data, pengolahan, pengiriman, penyimpanan, dan penyajian informasi yang dibutuhkan untuk manajemen. Selanjutnya, komponen sistem informasi secara fisik adalah keseluruhan perangkat dan peralatan fisik yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi secara fungsional terdiri dari sistem administrasi dan operasional, sistem pelaporan manajemen, sistem database, sistem pencarian, dan manajemen laba atau manajemen data. Selanjutnya, komponen sistem informasi secara fisik terdiri dari perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, database, prosedur, personel, dan jaringan data. Sekarang, saya akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, sistem administrasi dan operasional. Komponen ini meliputi bagian-bagian manajemen yang melakukan kegiatan-kegiatan rutin yang prosedur-prosedurnya telah ditentukan seperti pada bagian administrasi, personalia, dan bagian yang lainnya. Komponen ini harus diawasi dengan teliti supaya jika terjadi perubahan-perubahan yang merugikan, bisa segera diperbaiki. Yang kedua, sistem pelaporan manajemen. Komponen sistem informasi manajemen ini mencakup bagian-bagian yang tugas utamanya menyusun laporan kinerja secara rutin atau periodik. Yang ketiga, sistem database. Sistem database adalah komponen yang berguna untuk menyimpan semua data dan informasi mengenai kegiatan perusahaan. Yang keempat, sistem pencarian. Sistem ini memberikan kita informasi yang diperlukan sesuai dengan yang kita minta, dan bentuknya tidak terstruktur jika kita mengambilnya. Dan yang terakhir adalah manajemen data. Komponen ini memastikan bahwa data-data yang dimiliki telah akurat, up-to-date, aman, dan siap untuk digunakan. Manajemen data juga berfungsi sebagai penghubung antara database dan komponen-komponen sistem informasi lainnya. Manajemen data menggunakan software yang bisa membantu dalam memperoleh, memelihara, mengontrol, mengolah, hingga mempermudah akses data agar bisa digunakan dengan mudah. Sekarang, mari kita bahas komponen sistem informasi secara fisik. Yang pertama, ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen sistem informasi manajemen yang mutlak diperlukan. Perangkat keras fisiknya terlihat secara nyata dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh penggunanya. Contohnya, smartphone, printer, komputer lengkap dengan peralatannya. Berikut ini adalah contoh dari perangkat keras. Ada smartphone, monitor, CPU, keyboard, mouse, printer. Lalu ada juga hard disk, optical drive CD atau DVD, VGA card, sound card, dan drum.
Nah, kalau untuk perangkat lunak atau software tidak berupa fisik, tapi berupa file dan aplikasi-aplikasi atau program-program yang mengisi perangkat keras dan mendukung berjalannya sistem informasi manajemen perusahaan. Program-program ini nantinya akan terinstal di komputer sehingga mampu menjalankan suatu aktivitas. Software umumnya terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan program aplikasi. Bagian pertama dari perangkat lunak atau software adalah basis data atau database. Database atau basis data merupakan tempat menyimpan data dan informasi yang berupa file-file yang berisi data dan program perusahaan yang dikumpulkan dan disimpan secara sistematis sedemikian rupa sehingga bisa dengan mudah diakses oleh para penggunanya. Database juga bisa menghindari pengulangan informasi dan data. Yang kedua adalah prosedur. Prosedur adalah komponen fisik yang berupa panduan atau instruksi dalam menjalankan sistem informasi manajemen. Prosedur pengoperasian umumnya berupa instruksi penyiapan data dan instruksi petunjuk pengoperasian hardware dan software. Prosedur bisa berisi tentang kebijakan metode yang akan dipakai, peraturan-peraturan dalam penggunaan sistem informasi manajemen yang berbasis teknologi informasi. Yang ketiga, personel atau brainware. Personel merupakan komponen yang menjalankan dan mengoperasikan semua komponen fisik lainnya di atas, mulai dari mengadakan hardware, menjalankan software, dan mematuhi prosedur. Dan yang terakhir adalah jaringan data. Jaringan data adalah gabungan beberapa seperangkat hardware dan software yang telah didesain sedemikian rupa sehingga bisa saling berbagi informasi, komunikasi, dan akses data dari beberapa tempat sekaligus antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam sebuah perusahaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan dapat dimengerti dengan baik. Sampai jumpa lagi.